Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin banyak dari Anda pernah alami. Atau paling nggak lihat lah ya, kekeliruan dalam cinta. Yang ujung-ujungnya ya patah hati. Sumber utama kita kali ini, bab 12 dari buku Being Wrong, karyanya Catherine Schultz. Nah, bab ini khusus banget ngomongin pengalaman pahit ini. Iya, betul. Sumber ini ngajak kita lihat lebih jauh sih, bukan cuma soal sakit hatinya aja, tapi gimana patah hati itu bisa jadi momen introspeksi penting. Introspeksi gimana tuh maksudnya? Iya, kita mungkin jadi sadar gitu. Bukan cuma salah pilih pasangan, tapi jangan-jangan kita juga salah paham soal konsep cinta itu sendiri. Gimana keyakinan kita soal hati ini bisa meleset jauh? Wah, menarik. Jadi bab ini kayak nantang kita ya buat mikir, kok bisa sih kita yakin itu sama seseorang atau sama hubungan? Ternyata salah besar. Persis. Sumber ini emang nggak ngasih solusi instan ya, tapi lebih ngajak kita paham dinamika kekeliruan di ranah emosi kita yang paling dalam ini. Coba deh, Anda ingat-ingat, pernah nggak sih ada momen sadar gitu? Wah, ternyata aku salah banget nilai dia. Gimana rasanya pas sadar gitu? Nah, mari kita gali bareng. Oke. Nah, seperti di bab lain ya, sumber ini pakai contoh yang kuat buat jelasin idenya. Untuk patah hati ini, contoh utamanya itu kisah klasik Charles Swan. Oh, dari bukunya Proust itu ya? In Search of Lost Time? Betul sekali. Kisah Swan ini jadi kayak studi kasus gitu, gimana cinta bisa bikin buta, dan ya menuntun ke kekeliruan yang fatal. Oke. Mari kita bedah deh kisah Swan ini. Penting nih kayaknya buat argumen di bab ini. Jadi Swan ini kan diceritain sebagai pria terpandang, berbudaya gitu ya? Iya, kelas atas lah. Dia jatuh cinta setengah mati sama wanita namanya Odette de Crécy. Nah masalahnya nih, menurut deskripsi sumber dan juga Proust aslinya ya, Odette ini gimana ya bilangnya? Nggak ideal gitu ya. Jauh dari ideal kayaknya. Digambarin seleranya rendah, tamak, kadang kejam pula, nggak setia pula. Latar belakangnya juga diraguin lah sama lingkungan sosialnya Swan. Tapi si Swan ini karena udah kadung cinta ya, lihat Odette tuh beda banget. Sumbernya sampai ngutip kalau Swan itu selalu siap mempercayai apa yang ia harapkan. Maksudnya gimana tuh? Ya dia ngebangun citra Odette versinya sendiri di kepalanya, wanita yang layak dicintai sepenuh hati, dan pasti mencintai dia sebesar cintanya juga. Semua tanda bahaya, omongan temen diabaikin aja, demi ilusi itu. Dan ini bukan cinta monyet sesaat kan ya? Sumbernya bilang, Swan kejebak ilusi ini sampai 10 tahun. 10 tahun loh. Gila! Mereka bahkan sampai nikah, punya anak. Tirai ilusinya baru kebuka pas Odette akhirnya ninggalin dia demi pria lain yang lebih kaya. Nah, itu momennya. Pas itulah Swan, dalam momen sadarnya yang pasti sakit banget itu, dia nyeletuk, ini kutipan terkenal yang diangkat sumber juga, kurang lebih gini. Nggak nyangka aku nyanyain tahun-tahun hidupku, rela mati, ngerasain cinta terbesarku, demi wanita yang sebenarnya nggak menarik buatku, yang sama sekali bukan tipeku. Waduh, brutal banget ya pencerahannya. Ini ngerangkum inti dari apa yang disebut sumber sebagai kesalahan spesifik dalam cinta. Kesalahan spesifik ya? Iya, kisah Swan ini, kata sumbernya, banyak resonansinya di cerita lain, fiksi atau nyata. Kayak Scarlett O'Hara yang ngejar Ashley padahal ada Red Butler. Atau Pip di Great Expectations yang muja Austella yang dingin. Intinya, salah nilai orang tertentu secara fundamental, itu ya pengalaman manusiawi banget kan? Mungkin Anda juga punya versi cerita Swan sendiri kan? Iya sih. Kisah Swan ini contoh jelas banget kekeliruan tentang seseorang. Tapi sumbernya nggak berhenti di situ kan ya? Dia narik lagi ke lapisan kekeliruan yang lebih dalam lagi. Betul sekali, ini yang menarik. Sumbernya bedain 2 level kesalahan. Oke. Pertama, ya tadi, kesalahan spesifik. Kayak Swan sama Odette. Salah nilai karakter, motif, atau kecocokan sama individu itu. Kehilangan keyakinan sama hubungan itu, entah karena ditinggal atau kita yang sadar. Fokusnya di orang dan relasi itu. Terus yang kedua? Nah, yang kedua ini kesalahan umum. Ini lebih filosofis. Dan menurut sumber mungkin lebih nyesek dampaknya pas patah hati. Ini soal kekeliruan kita dalam memahami hakikat cinta romantis itu sendiri. Sumbernya bilang, kita tuh sering nggak sadar menganut narasi budaya soal cinta yang sebenarnya kurang realistis. Oke,
Coba kita dalami deh kesalahan umum ini. Kayaknya ini kunci argumen di bab 12 ya. Sumbernya nunjuk ke narasi cinta romantis yang udah mendarah daging di budaya kita. Iya, dia rujuk ke mitos kuno dari Simposium Plato. Cerita Aristofanes soal manusia yang awalnya utuh, terus dibelah dua dan ditakdirkan nyari belahan jiwanya biar utuh lagi. Ah, konsep soulmate itu ya? Nah, itu dia. Narasi ini dalam macam-macam bentuknya kan ngejanjiin cinta sebagai obat mujarab buat sepi, sebagai penyatuan sempurna yang ngatasin keterpisahan kita dari dunia. Terus, masalahnya di mana kalau kita percaya itu? Kan kedengarannya indah. Masalahnya, kata sumber, justru karena kita terlanjur percaya sama idealisme cinta sejati yang abadi dan menyatukan ini, makanya patah hati tuh rasanya menghancurkan banget. Oh, Jadi bukan cuma kehilangan pasangan, tapi rasanya kayak janji kosmik yang diingkari. Akhir sebuah hubungan jadi sesuatu yang harusnya nggak mungkin terjadi dalam skenario ideal itu. Makanya pas kejadian, rasanya kayak anomali, memalukan, dan sakitnya tuh sampai ke level eksistensial gitu. Gagal cinta rasanya kayak gagal jadi manusia utuh. wah iya juga ya. Ekspektasi naratif itu malah bikin tambah sakit. Nah, karena narasi romantis ini rapuh dan menyakitkan pas gagal, sumbernya terus ngajak kita lihat cinta dari kacamata lain dong ya, yang lebih membumi. Iya, sumber ngontrasin sama beberapa pandangan alternatif. Ada kacamata biokimia. Cinta itu ya cuma koktail hormon kayak oksitosin, dopamin yang ikat kita sementara. Kurang romantis ya? Iya, atau kacamata evolusi. Cinta itu strategi nggak sadar buat nerusin gen. Atau, ini lebih puitis, tapi tetap ngakuin kefanaan, sumber ngutip metafora Shakespeare. Apa tuh metaforanya? Cinta itu bukan tanda yang tetap, fixed mark, yang kokoh di tengah badai. Tapi lebih kayak kapal yang mengembara, wandering bark. Berharga, indah, tapi perjalanannya nggak pasti, bisa aja berakhir. Oke, kapal yang mengembara. Nah, ini jadi nimbulin pertanyaan penting kan ya, yang diajuin sumber juga. Kalau idealisme romantis ini sering banget bikin kecewa berat pas runtuh, kenapa sih kita sebagai masyarakat atau individu kok susah banget ngelepasinnya? Kenapa masih aja ngarepin dongeng belahan jiwa? Jawabannya menurut sumber lebih ke psikologis dan eksistensial sih. Idealisme romantis ini, walau mungkin ilusi, fungsinya tuh kayak benteng pertahanan. Benteng pertahanan dari apa? Dari perasaan dasar manusia, kesepian dan keterpisahan. Narasi ini kan janjiin hubungan spesial yang bisa jembatanin kesenjangan antara kita dan dunia. Bikin kita ngerasa utuh, dipahami sepenuhnya, nggak sendirian di alam semesta yang kadang terasa cuek ini. Ah, jadi kayak pelindung dari rasa sepi gitu ya. Makanya pas hubungan yang didasari idealisme ini bubar, Dampaknya double. Bukan cuma kehilangan orangnya, yang lebih nusuk, kita kehilangan ilusi perlindungan itu. Bentengnya runtuh. Kita jadi ngerasa terpapar lagi sama apa yang disebut sumber kesepian abadi karena hidup, the inveterate loneliness of things. pantesan patah hati bisa kerasa kayak krisis eksistensial ya. Ngerti-ngerti? Dan disinilah sumbernya bikin koneksi yang mungkin agak mengejutkan. Ternyata dorongan kita buat ngerasa bener dalam argumen sehari-hari, Oh, yang dibahas di bagian lain buku itu ya? iya, itu akarnya sama dalamnya loh, sama kebutuhan kita buat merasa diterima dan dicintai dalam hubungan. Sama-sama butuh validasi. Wah, menarik ini. Gimana hubungannya? Kadang kan kita ngerasa berantem soal hal sepele, tapi kok jadi gede banget urusannya? Nah, sumber ngejelasin, dalam konteks hubungan ngerasa salah, entah dikritik, nggak didengerin, atau pandangan kita ditolak pasangan, itu bisa kerasa kayak serangan personal banget. Bukan cuma soal opininya ya? Bukan, rasanya kayak penolakan terhadap diri kita. Seolah pasangan bilang, kamu salah itu bukan cuma soal pendapatmu, tapi soal kamu sebagai pribadi. Makanya, kayak contoh di sumber, berantem konyol soal piring kotor bisa meledak jadi debat epik soal apakah pasangan kita beneran dengerin, paham, dan peduli sama kita. Intinya bukan piringnya, tapi soal validasi ya. Aku dilihat nggak? Perasaanku dihargai nggak? Aku bener nggak sih di hubungan ini? Sakit banget, apalagi kalau kita bawa ekspektasi penyatuan sempurna tadi. Oke, paham sekarang. Terus kalau idealisme romantis ini rapuh dan potensial nyakitin, ada nggak sih cara pandang lain soal cinta yang lebih kuat, yang ditawarin sumber sebagai alternatif?
Ada sumber ngusulin model alternatif yang disebutnya cinta yang lebih lapang atau capacious. Model ini geser dari ide penyatuan dua jiwa jadi satu identitas atau nyari separuh diri yang hilang. Cinta yang lapang. Kedengarannya menarik. Gimana tuh gambarannya? Bedanya apa sama yang romantis tadi? Jadi alih-alih penyatuan, ya model cinta yang lapang ini lihat hubungan lebih kayak berbagi kehidupan. Ibaratnya kayak nulis cerita bareng lah, ada plot utama bareng, ada bab-bab yang ditulis berdua. Oke. Tapi penting diakui, tiap individu di cerita itu tetap punya narasi internalnya sendiri. Sudut pandangnya sendiri, bab-bab personalnya sendiri. Nggak ada tuntutan buat melebur total jadi satu. Artinya, model yang lapang ini dari sananya udah nerima dong ya, kalau bakal ada beda sudut pandang, nggak setuju, bahkan salah dalam hubungan. Dan itu nggak dianggap tanda gagalnya cinta. Tepat sekali. Model ini ngakuin kalau dua orang yang berbagi cerita mungkin aja interpretasinya beda soal beberapa bagian cerita itu. Atau mungkin salah inget detail, atau bahkan bikin kesalahan dalam tindakan mereka di cerita itu. Tapi itu nggak ngerusak cerita besarnya. Nah, perbedaan dan kesalahan ini nggak otomatis ngebatalin nilai atau makna dari keseluruhan cerita bersama mereka. Ada ruang buat keliru, buat perbaikan. Wah, ini jadi ingat gagasan lain di buku ini. Soal bikin kesalahan, itu nggak otomatis bikin kita jadi orang jahat atau nggak layak dihargai. Berarti, dalam model cinta yang lapang ini, kita bisa damai gitu ya sama fakta bahwa pasangan kita dan kita sendiri itu nggak sempurna dan bisa salah. Iya, itu intinya sih. Model cinta yang lapang ini memungkinkan kita berdamai sama ketidaksempurnaan di diri sendiri maupun pasangan, selama fondasi utamanya, yaitu rasa saling menghargai, peduli, dan komitmen buat terus nulis cerita bareng, itu masih ada. Jadi bukan cinta yang nuntut sempurna ya? Bukan, tapi cinta yang menghargai upaya dan kebersamaan dalam segala kerumitannya. Cinta yang ngasih ruang buat tumbuh, belajar dari salah, bukan yang langsung ambruk pas ekspektasi ideal nggak ketemu. Oke. Coba kita tarik benang merahnya nih dari bab 12 ini. Jadi, sumber nunjukin kalau patah hati itu bisa buka mata kita soal dua jenis kekeliruan dalam cinta. Pertama, ya salah nilai orangnya, kayak Swan tadi. Kesalahan spesifik. Betul. Dan yang kedua, yang mungkin dampaknya lebih luas, itu kesalahan umum. Kita bisa salah kaprah soal konsep cinta itu sendiri, gara-gara terlalu pegang narasi romantis soal penyatuan sempurna dan keabadian. Idealisme yang justru bikin kita rapuh pas putus. Nah, sebagai gantinya, sumber ngajak kita mikirin model cinta yang lebih lapang. Bukan cinta yang dingin ya, tapi cinta yang lebih realistis. Yang nerima kalau beda pendapat, konflik, bahkan salah, itu ya bagian dari perjalanan dua orang berbagi hidup. Sebuah cinta yang fondasinya bukan ilusi kesempurnaan, tapi penghargaan mutual, komunikasi, dan kemauan buat terus jalan bareng di tengah kompleksitas hubungan dengan segala ketidakpastiannya. Nah, ini nih bawa kita ke pemikiran penutup buat Anda renungkan. Sumber ini kan banyak bahas gimana kita memaknai dan belajar dari salah itu setelah hubungan bubar, ya kan? Setelah patah hati. Iya, setelah kejadian. Tapi coba kita putar dikit deh. Gimana kalau kita coba masukin kesadaran soal kemungkinan berbuat salah ini, baik kita maupun pasangan, dari awal. Bahkan pas hubungan lagi baik-baik aja. Pertanyaan bagus tuh. Kira-kira kesadaran yang tenang soal kerapuhan dan potensi keliru ini, bahwa kita mungkin salah paham, perasaan bisa berubah, ekspektasi bisa meleset, bakal ngubah cara kita ngejalanin hubungan itu sendiri nggak ya saat ini? Maksudnya gimana? Ya, bukan cuma siap-siap buat kemungkinan terburuk, tapi mungkin malah bikin kita jadi lebih hadir, lebih komunikatif, lebih menghargai momen kebersamaan yang ada justru karena kita sadar itu nggak otomatis abadi atau sempurna. Apakah dengan menerima potensi salah, kita justru bisa jadi lebih kuat dan bijaksana dalam benar-benar mencintai? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.